Kembali di Anju Sore, pemirsa, kami masih berdiskusi dengan Bang Refli Harun, Bang Habib, dan Bang Andreas. Tadi saya ke Bang Habib nih. Bang Habib, kalau Iya, ditantangin sama PDI Perjuangan untuk ikut serta dalam hak angket, siap nggak nih? Jangan-jangan cuma gertakan doang nih. Artinya kalau Anda siap ini, Gerindra mengakui bahwa betul ada yang harus diusut dan diinvestigasi dari proses pemilu ini melalui hak angket. ya. Jadi saya luruskan bukan saya minta diajak ikut hak angket, tapi Hmm, minta diajak berkomunikasi oke. sama paslon satu, paslon Mhm. 3 mensikapi soal dugaan pelanggaran, dugaan kelemahan-kelemahan terkait pemilu ini. Banyak juga yang seperti saya sampaikan, list yang kami miliki ya, dugaan pelanggaran, dugaan kelemahan dan lain sebagainya. Saya bersedia membicarakan bagaimana menyelesaikannya nanti, gitu. Hmm. Mencari solusi-solusinya. Nah itu yang saya bersedia. Kemudian saya menanggapi sedikit soal teman-teman, apakah ini bertahan nanti akhirnya misalnya apa namanya di DPR, Hmm. fraksi-fraksi saling lobby. Ya. Ya, saya perlu sampaikan bahwa kami anggota DPR itu kan memang mendengar bukan dari satu sisi saja. Tentu banyak teman-teman yang menyampaikan keluhan, ya, pemilu ini begini-begini. Tapi banyak juga berbagai macam elemen masyarakat yang menyampaikan kepuasannya terhadap pelaksanaan pemilu, ya. Dibandingkan misalnya dengan pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya, atau secara umum mereka bikin scoring-scoring ya, yang menurut kami ya, menurut Oke. mereka tidak terlalu buruk. Nah itu kan menjadi acuan juga bagi kami para anggota DPR dari berbagai fraksi ini. Saya terus terang sudah banyak ngobrol juga dengan teman-teman lintas fraksi, lintas komisi ya, di DPR. Kan beragam juga. Hmm. Tentu ya Pak Andres juga paham lah, masing-masing anggota kalau kita bicara hati ke hati punya pandangan yang berbeda-beda. Ya. Ada yang memang firm angket, ada yang bilang ya namanya pemilu lah sudah selesai, kita lihat ke depan saja bagaimana memperbaikinya. Nah, hal-hal seperti itu kan realitas parlemen, bukan berdasarkan apa namanya, bukan berdasarkan oportunisme ya Hmm. atau pragmatisme. Ya, kalau kita ada di DPR pastilah kita semua selalu ya aspirasi yang masuk ke kita beragam, bahkan ekstrim ya, berbeda secara ekstrim, berbeda secara antagonis satu sama lain. Bagaimana misalnya kita menyusun undang-undang Hmm. terhadap satu masalah yang sama, berbagai kelompok masyarakat punya sikap yang berbeda-beda. Nah ini yang menurut saya uh, bisa juga kita diskusikan ke depan ya, saat ini dan ke depan. Ya, apalagi kan sebentar lagi reses selesai, sekitar minggu depan ya, reses selesai, kita akan mulai paripurna pertama ya. Ya. Kalau kita masing-masing komisi mulai bekerja ya, ya kita diskusikan nanti. Nah saya yakin ya, Hmm. feeling saya ya, Ya. ini bukan merupakan opsi yang paling dipilih oleh teman-teman. Hmm. Feeling saya nih, hak angket. Oke. Coba bisa kita lihat nanti gitu loh, oleh Hmm. mayoritas anggota DPR. Ini Termasuk bukan opsi yang kemungkinan paling, nanti akan ada lobby-lobby di sana ya. bukan persoalan lobby ya. Kita kan lobby itu Hmm. harus dimaknai seperti apa dulu, Ya Pak. tadi Anda Ya, katakan ya, komunikasi gitu kan. iya, komunikasi, betul ya. Kita saling berkomunikasi, kita pertimbangkan baik dan buruknya seperti apa. Oke. Walaupun memang secara prosedural tidak Hmm. ada yang salah dengan yang namanya hak angket, ya. Hmm. Itu adalah kewenangan DPR yang diatur Oke. di konstitusi, kewenangan DPR yang diatur di Undang-Undang MD3. Oke. Tapi kalau pengen yang lebih lebih misalnya lebih apa namanya, lebih efektif ya, Ya. seperti apa melakukan perbaikan, apakah cukup dengan raker misalnya, raker seperti disampaikan Pak Ganjar Pranowo ya, bisa Hmm. juga dengan raker kan DPR memiliki kewenangan pengawasan ya, Ya. Oke. KPU, Bawaslu termasuk objek pengawasan DPR juga Oke. ya, Baik. atau DKPP. Nah itu Baik. hal seperti itu Baik. masih bisa berjalan tanpa kita Hmm. terlalu dini memberikan judgement atau Oke. labeling, wah ini pastinya DPR akan pragmatis, Hmm. dagang sapi satu sama lain, ya kan, Ya. Bergen. Enggak, saya Hmm. pikir teman-teman ya, Baik. sudah teruji kita melahirkan berbagai produk parlemen ya, Baik. yang berkualitas dan dihargai Baik. masyarakat. Baik.
Baik, saya ke Bang Refli. Ya. Bang Refli, tadi kata Bang Habib juga, dia dengar banyak juga yang bilang pemilunya tidak terlalu buruk juga kemarin. Ternyata ini juga bisa mempengaruhi apakah hak angket itu akan mulus berjalan di parlemen atau tidak, Bang Refli. Ya, pertama kan kita harus melihat keseriusan PDIP dulu sebagai fraksi terbesar di DPR. Hmm. Jadi kan Bang Andreas yang bisa menjawab itu. Kalau PDIP serius, maka angket menurut saya pasti terjadi. Karena tadi kan kubu paslon 1 sudah mengeluarkan statement akan mendukung hak angket dengan 167 kursinya itu. Jadi itu satu hal. Yang kedua, Oke. mengenai penilaian pemilu, misalnya ada yang bilang nggak buruk-buruk amat, ada yang bilang paling buruk dan lain sebagainya, itu subjektivitas yang berkembang di masyarakat yang tidak bisa kita cegah, ya. Selalu ada pro dan kontra. Karena itu yang paling objektif adalah kita memaksimalkan seluruh saluran yang ada, baik hukum maupun politik, untuk betul-betul mengecek governance pemilu kita ini sudah benar atau tidak. Karena ada wilayah-wilayah yang tidak bisa diselesaikan dari sisi hukum saja. Ya, ada wilayah-wilayah yang paling substantif di mana kekuasaan bisa terlibat, yang hanya bisa diselesaikan dari sisi politiknya. Nah, kalau kita sudah bicara politik, ya pengawas tertinggi tentunya DPR. Jadi ada porsi Bawaslu, tentu ada porsi KPU dulu, ada porsi Bawaslu, ada porsi MK nantinya, tapi tentu ada porsi DPR juga untuk melihat ini dari sisi keterlibatan, misalnya ya, kebijakan-kebijakan negara yang secara langsung apapun tidak langsung berpengaruh terhadap proses berpemilu. Misalnya netralitas aparat, kemudian juga cawe-cawe Presiden Jokowi misalnya. Kan kalau misalnya kita serius, maka ini kesempatan untuk mengecek, menguji apakah kekuasaan benar-benar menjalankan kekuasaannya dengan baik dalam hal berpemilu ini. Kan kita bicara tentang tidak hanya kebijakan eksekutif, tapi pelaksanaan undang-undang. Dalam hal ini, pelaksanaan Undang-Undang 7 tahun 2017, apakah sudah dilaksanakan sebaik-baiknya oleh semua stakeholders? Apakah tidak sebaliknya, misalnya ada stakeholders yang memiliki kekuasaan yang powerful, yang bisa mempengaruhi hasilnya. Dan ini beyond dari proses berpemilu sehari-hari, baik di KPU, Bawaslu maupun di Mahkamah Konstitusi misalnya. Jadi menurut saya tidak semua hal bisa diselesaikan melalui proses prosedur yang normal atau prosedur hukum, tetapi kadang-kadang gesture atau proses politik tetap penting dilakukan. Dan satu lagi terakhir, jangan lupa bahwa ini yang namanya pemilu jurdil ini tidak hanya hak paslon, tidak hanya hak peserta pemilu, tapi yang terlebih lagi adalah hak masyarakat warga negara Republik Indonesia yang sudah memberikan hak pilihnya. Mereka lah yang paling berhak untuk mendapatkan pemilu yang jujur dan adil. Oke. Saya ke Bang Andre. Bang Andre, kira-kira nanti dalam proses hak angket apa yang akan disasar nih? Apakah penyelenggara pemilunya ataukah tadi bagaimana kemudian menguji kualitas dari pemilu itu sendiri, kecurangan yang terjadi atau seluruhnya, Bang Andre? Apa yang disampaikan oleh Bung Refli tadi itu betul, dalam arti bahwa hak angket itu merupakan hak pengawasan yang dimiliki oleh DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara di sini adalah penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh eksekutif, juga oleh pelaksana undang-undang, pengawasan pengawas dalam proses pelaksanaan pemilu. Jadi merupakan suatu proses perjalanan yang menyangkut pelaksanaan pemilu ini secara keseluruhan, dan itu betul sangat lebih mungkin dilakukan melalui hak angket yang dimiliki oleh DPR. Nah, kembali pada apa yang kita bicarakan ini, posisi kita sekarang ini kan adalah membangun komunikasi, dan saya sangat mengapresiasi respon dari teman-teman di paslon 1, terutama tiap pimpinan partai yang juga sudah bertemu untuk mengambil positioning dari ketiga partai ini.
dan saya kira ini bagus untuk kemudian kita bicarakan hal-hal yang substantif yang menyangkut bagaimana menggolkan pelaksanaan angket ini gitu. Karena angket ini harus didukung oleh argumentasi-argumentasi yang juga bukan hanya diketahui oleh DPR, anggota-anggota DPR, tapi juga oleh masyarakat. Karena masyarakatlah yang paling berhak untuk menikmati, memperoleh pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Dan itu yang saya kira proses ini ya sangat pantas dan seharusnya terjadi di DPR melalui hak angket ini. Jadi sebagai wakil rakyat kita menjalankan fungsi pengawasan apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh masyarakat di dalam proses perjalanan pemilu ini. Sejak sebelum hari H dan apa yang sekarang terjadi pada hari-hari setelah penyelenggaraan pemilu pada tanggal 14 Februari. Jadi saya kira ini adalah suatu keseluruhan daripada pelaksanaan pemilu dari awal sampai dengan sekarang ini. Baik, rangkaiannya panjang begitu ya, tapi tadi juga dikatakan Bang Habib siap diajak komunikasi Bang Andre, tidak hanya pasangan kubu dari 01 saja. Kita tunggu nanti komunikasinya seperti apa, kita tunggu, kita pantau bersama komunikasinya. Oke, baik, sayang sekali waktu kita sudah habis Bang Habib. Terima kasih banyak Bang Habib, Bang Andre, dan juga Bang Refli. Nanti kita lanjut lagi di program yang lain untuk diskusi bersama lagi. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu.